Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Saya seringkali menjelaskan bahwa setiap informasi yang saya sampaikan adalah sebuah gambaran tentang seorang manusia pilihan Allah yang berjiwa kerasulan. Seseorang itu sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Seseorang itu sudah menjadi pemimpin seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Hanya saja seseorang yang menjadi kekasih pilihannya itu tidak terkenal di bumi, tetapi amat terkenal di langit. Mungkin saja kalian bisa beranggapan bahwa seseorang yang kami kenal dan yang kami ketahui itu bukanlah sosok Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Tetapi kami sangat meyakini bahwa beliau adalah seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini, yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Kami meyakininya sebagai khalifah Allah karena di dalam dirinya sudah mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW ataupun mewarisi roh kerasulan. Setiap manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah pasti akan mewarisi semua isi dada atau isi kolbunya Rasulullah Muhammad SAW. Yang diwarisi dari Rasulullah adalah kerohaniannya. Yang menjadi penerus Rasulullah ialah meneruskan tugas Rasulullah untuk menjaga keseimbangan alam, untuk menjaga keaslian Al-Quran, dan untuk meneruskan pemegang syafaat yang akan diberikan kepada manusia-manusia yang beriman dan bertakwa yang hidup pada zaman sekarang ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat ini masih menahan diri. Beliau belum juga mau bertindak untuk menghentikan segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Padahal bumi saat sekarang ini benar-benar dalam keadaan yang sangat kacau dan mengalami goncangan yang parah. Kenapa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat ini belum juga mengambil tindakan? Ataukah beliau tetap membiarkan keadaan di bumi ini yang sedang dalam penindasan dan kekerasan dari para pemimpin-pemimpin yang egois? Ataukah beliau tetap membiarkan keadaan bumi yang sedang dalam keadaan kacau agar orang-orang yang sudah melakukan penolakan dan pembangkangan terhadapnya segera sadar akan kekhalifahan dirinya? Sudah seringkali kami mengatakan bahwa keadaan bumi ini ke depannya akan semakin kacau dan akan semakin mengalami goncangan yang sangat parah apabila orang-orang masih saja melakukan penolakan dan pembangkangan terhadap kehadiran kekasih pilihan Allah yang akan menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Sudah seringkali kami mengatakan bahwa beliau tidak akan sepenuhnya bertindak apabila orang-orang masih saja menyembunyikan kebenaran tentang kekhalifahan dirinya. Kebanyakan sifat manusia, jika belum mengalami kerusakan, kerugian, bahkan kecelakaan terhadap dirinya, maka mereka belum mau menyadari segala kesalahan yang telah mereka perbuat. Mungkin ketika bumi ini mengalami kekacauan dan kerusakan di mana-mana dan mengalami goncangan yang sangat parah, barulah mereka akan segera sadar atas apa yang telah mereka perbuat selama ini. Bumi ini ke depannya akan semakin kacau dan akan semakin terjadinya kerusakan jika orang-orang masih saja mengingkari akan kebenaran kekhalifahan dirinya.
Sampai saat sekarang ini, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi masih menahan dirinya untuk tidak meningkatkan lagi dimensi energi kekuatannya yang bisa menyebabkan kerusakan di muka bumi ini. Dimensi energi kekuatannya bisa berpengaruh baik dan bisa juga berpengaruh buruk terhadap bumi ini, tergantung apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Sudah lama beliau tidak memberi lagi peringatan kepada orang-orang yang masih saja mengingkari akan kekhalifahan dirinya. Beliau masih terus bersabar dan tetap menunggu waktu yang telah Allah tentukan untuk dirinya. Entah sampai kapan orang-orang itu segera mau menerima dan mengakui akan kekhalifahan dirinya agar beliau segera sepenuhnya untuk bertindak. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukannya tidak bisa untuk meredakan kekacauan dan kerusakan yang sedang terjadi hingga sampai saat ini. Hanya saja, beliau belum mau bertindak sebelum orang-orang yang mengingkarinya segera menyadari bahwa beliau adalah seorang manusia pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk menjadikan seorang khalifah di muka bumi, para malaikat bertanya, sebagaimana firman-Nya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dari rangkaian komunikasi itu, ada dua hal yang menjadi kekhawatiran para malaikat. Pertama, kerusakan di bumi. Kedua, timbulnya pertumpahan darah atau pembunuhan. Apa yang dikhawatirkan para malaikat itu nyata terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang. Kerusakan yang dimaksud adalah rusaknya alam hingga menyebabkan banjir, longsor, dan polusi, atau juga dalam arti rusaknya moral manusia sehingga terjadi banyak kasus kebatilan. Berkaitan dengan kekhawatiran pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Selain kerusakan alam, rusaknya moral juga salah satu penyebab utama hancurnya tatanan masyarakat dan negara. Pesatnya perkembangan teknologi dan gencarnya arus globalisasi, selain berdampak positif, juga turut mempercepat tersebarnya dekadensi moral ke segala penjuru. Adapun kekhawatiran para malaikat berupa pertumpahan darah sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, tatkala salah satu putranya membunuh saudaranya sendiri dengan alasan dengki. Kasus pembunuhan tidak berhenti di situ, tapi berlanjut seakan mewarnai perjalanan hidup manusia hingga kini. Dan pembunuhan itu tak hanya berkaitan dengan masalah pribadi, sebagaimana yang terjadi pada kasus Kabil dan saudaranya itu, tapi meluas pada tawuran antar kampung, bentrok antar suku, bahkan peperangan antar negara. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang manusia pilihannya untuk menjadi khalifah di bumi ini pada setiap zamannya. Kehadiran seorang manusia pilihan Allah pada setiap zamannya yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini untuk menjaga keseimbangan alam di bumi.
Tugas seorang khalifah untuk mewujudkan kemakmuran di bumi ini, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi ini. Sampai saat sekarang ini, bumi masih dalam keadaan kacau dan masih dalam keadaan terpuruk, karena sang khalifah belum sepenuhnya bertindak. Sang khalifah belum juga mewujudkan kemakmuran, keselamatan, dan kebahagiaan hidup di muka bumi ini, karena masih banyak orang yang melakukan penolakan dan pembangkangan terhadap kekhalifahan dirinya. Seandainya saja orang-orang sudah bisa menerima dan mengakui akan kekhalifahan dirinya, pastilah beliau akan segera sepenuhnya bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sedang terjadi saat ini. Dan beliau pasti akan segera memberantas segala kejoliman dan ketidakadilan yang semakin merajalela hingga sampai saat ini. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB.